Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kita akan membahas soal KSM Matematika tahun 2022, tingkat kabupaten atau kota untuk satuan MI. Kita lanjut dengan soal nomor 23, kita pahami dulu soalnya. Pak Rohmat memiliki bak penampungan air berbentuk balok tanpa tutup dengan tinggi 0,5 meter. Semua sisi alasnya merupakan bilangan bulat dalam sentimeter, dengan panjang diagonal 26 desimeter. Bak penampungan air itu masih terisi 1/5-nya. Jika air dalam bak penampungan akan digunakan untuk bersuci, maka minimal perlu ditambahkan air sebanyak titik-titik. Keterangan 1 kulah sama dengan 135 liter. Jadi, untuk menjawab soal nomor 23 ini, kita harus tahu dulu syarat untuk bersuci, yaitu 2 kulah ya. Yang mana 1 kulah itu 135 liter, maka 2 kulahnya tinggal kita kalikan 2 saja. 2 dikali 135 liter sama dengan 270 liter. Kemudian kita gambar dulu baloknya, yang mana tingginya 0,5 meter. Kita tuliskan 5 desimeter. Kenapa kita ubah menjadi desimeter? Ini berkenaan dengan 1 kulah sama dengan 135 liter. Satuannya liter ya. 1 liter itu sama dengan 1 desimeter pangkat 3. Maka kita langsung mengubah di sini satuannya menjadi desimeter. Kemudian diketahui lagi diagonalnya adalah 26. Kemudian dari garis diagonal ini terbentuklah 2 segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ini tentunya akan memenuhi triple Pitagoras ya. Yang mana contoh triple Pitagoras yaitu 3, 4, 5. Jadi 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat itu pasti hasilnya 5 kuadrat. Seperti itu ya. Tentunya triple Pitagoras itu ada banyak. Ada 3, 4, 5. Kemudian ada 5, 12, 13. Kemudian ada 10, 24, 26. Dan seterusnya. Jadi kita lihat di sini ada angka 26. Maka kita lihat di triple Pitagorasnya, yang mana triple Pitagoras yang memuat angka 26. Tentunya ini ya, ada 10, 24, dan 26. Karena 26-nya ada di sini, otomatis di sini 10, di sini 24. Kemudian diketahui pada soal bahwa bak penampungan air itu masih terisi 1/5-nya. Maka kita hitung dulu volume 1/5-nya, yaitu 1/5 volume sama dengan 1/5 dikali panjang, dikali lebar, dikali tinggi. Ini volume dari balok, tinggal ditambahkan 1/5-nya di kiri dan di kanan ya. Kemudian langsung kita substitusikan panjang, lebar, dan tingginya ya. Panjangnya 24, lebarnya 10, tingginya 5. 1/5 akan habis dengan 5 ini. Jadi tinggal kita kalikan saja 24 dikali 10, hasilnya 240 desimeter pangkat 3. Nah, 240 desimeter pangkat 3 itu sama saja dengan 240 liter. Maksudnya, di dalam bak ini telah ada air 240 liter. Maka, air yang perlu ditambahkan adalah 270 liter dikurang 240 liter. 270 liter ini karena syarat bersuci haruslah 2 kulah atau 270 liter. Sedangkan di dalam bak telah ada 240 liter air. Jadi, untuk mencari sisanya tinggal kita kurangkan saja, hasilnya 30 liter. Jadi, perlu ditambahkan air sebanyak 30 liter lagi untuk bisa bersuci. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 23 adalah 30 liter. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 24 kita pahami dulu soalnya. Pak Mahfud memiliki lahan persawahan dengan sistem irigasi yang berbentuk trapesium siku-siku ABCD seperti tampak pada gambar di bawah ini. Jika luas segi 4 EBCD adalah 240 meter dan setiap 1 hektar menghasilkan padi seberat 6 ton, maka zakat hasil pertanian yang harus dikeluarkan Pak Mahfud sebesar titik-titik kilogram. Jika kita perhatikan pada segitiga EBC ini, besar sudut B adalah 45 derajat. Sedangkan besar sudut E adalah siku-siku, yang mana siku-siku itu adalah 90 derajat. Maka dari sini bisa kita hitung besar sudut C. Jadi langsung saja kita hitung besar sudut C 180
Karena dalam satu segitiga, total sudutnya adalah 180. Jadi 180 tinggal kita kurangkan saja dengan sudut di sini yaitu 90. Kita kurangkan lagi dengan sudut B yaitu 45 derajat. Sehingga menghasilkan 45 derajat. Jadi, besar sudut C adalah 45 derajat. Nah, dari sini kita lihat bahwa sudut C dan sudut B itu sama, yaitu 45 derajat. Maka, segitiga EBC ini merupakan segitiga sama kaki. Karena EBC adalah segitiga sama kaki, maka panjang EB itu sama dengan panjang CE. Jika EB kita misalkan dengan X, maka panjang CE juga X. Sehingga dari sini panjang AE adalah 120 dikurang X, karena panjang AB totalnya 120, sedangkan EB panjangnya X. Sehingga panjang AE 120 dikurang X. Kemudian, karena pada soal diketahui luas segi 4 EBCD adalah 2400 meter, yang mana EBCD ini adalah bentuk dari trapesium. Walaupun bentuk trapesiumnya sembarang, ini tetap trapesium ya, dengan tinggi CE, kemudian dengan sisi sejajarnya adalah DC dan EB. Jadi, langkah selanjutnya yang akan kita cari adalah nilai X-nya menggunakan rumus luas dari trapesium EBCD. Jadi, langsung saja luas trapesium EBCD sama dengan 1/2 dikali jumlah sisi sejajar yaitu EB dan DC dikali tinggi. Tingginya yaitu CE ya. Kemudian tinggal kita substitusikan saja 1/2, EB-nya adalah X ditambah DC, DC-nya adalah 120 dikurang X. DC itu sama dengan AE ya, jadi 120 dikurang X. Kemudian dikali dengan tingginya yaitu CE adalah X ya, jadi dikali dengan X. Kemudian X dengan negatif X saling menghabiskan ya, jadi langsung saja kita coret, maka bersisa 120. Kemudian 120 dikali dengan X menghasilkan 120X. Kemudian 120X ini kita kalikan dengan 1/2. 120X dibagi 2 itu hasilnya 60X. Kemudian luas dari EBCD ini diketahui yaitu 2400. Jadi langsung kita substitusikan saja 2400-nya. Nah, kemudian dari sini kita bisa menghitung nilai X-nya ya. Maka nilai X sama dengan 2400 dibagi 60. X sama dengan 40. Jadi langsung saja kita tulis di sini X yaitu panjang EB sama dengan 40 meter. Sehingga panjang AE yaitu 120 dikurang X, yang mana X-nya 40, maka 120 dikurang 40, jadinya 80 meter. Selanjutnya, kita akan menghitung luas dari segitiga ADE. Jadi, luas segitiga ADE, 1/2 dikali alas dikali tinggi, yang mana alasnya adalah AE, kemudian tingginya adalah AD. Jadi, langsung kita substitusikan saja, AE-nya adalah 80 meter, sedangkan AD-nya AD sama dengan CE ya, yaitu 40. Jadi langsung saja kita letakkan 40 di sini. Jadi langsung saja 80 kita bagi 2, hasilnya 40. Kemudian 40 dikali 40 itu hasilnya 1600 meter kuadrat. Jadi, sekarang barulah kita bisa menghitung total lahan milik Pak Mahfud, yaitu 2400 meter kuadrat, yang mana ini adalah luas dari EBCD. Ditambah dengan 1600 yang mana ini adalah luas dari segitiga ADE. Jadi, totalnya adalah 4000 meter kuadrat. Kemudian, meter kuadrat ini kita akan ubah menjadi hektometer kuadrat. Kenapa kita ubah meter kuadrat menjadi hektometer kuadrat? Karena hektometer kuadrat itu nama lainnya adalah hektar. Yang mana merujuk dengan apa yang diketahui di soal yang bahwa setiap 1 hektar menghasilkan padi seberat 6 ton. Makanya kita ubah meter kuadrat menjadi hektar. Kemudian kita akan menghitung hasil panen dari lahan Pak Mahfud, yaitu 0,4 hektar dikali 6 ton, karena setiap 1 hektar menghasilkan padi seberat 6 ton. Jadi tinggal dikalikan saja total lahan yaitu 0,4 hektar dikali dengan 6 ton. Kemudian,
6 ton ini kita ubah dulu menjadi 6.000 kilo. Kenapa kita ubah? Karena pada jawabannya ditulis dalam satuan kilogram. Jadi kita rubah ya, menjadi 6.000 kilogram. Kemudian langsung kita kalikan, dapatlah hasilnya 2.400 kilogram. Kemudian barulah kita menghitung zakat hasil panen. 5% dikali hasil panen yaitu 2.400 kilogram. Nah, kenapa 5%? Karena di soal diketahui persawahan milik Pak Mahfud ini menggunakan sistem irigasi. Jadi, untuk zakat irigasi itu adalah 5%. Jadi, tinggal kita kalikan saja 5% dikali 2.400 kg. Caranya, 5% kita ubah dulu menjadi pecahan yaitu 5 per 100. Nolnya kita coret ya. 2 di atas, 2 di bawah. Sehingga 5 dikali 24 itu hasilnya 120 kg. Jadi, jawaban untuk soal nomor 24 ini adalah 120 kg. Semoga siswa sekalian paham ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 25, kita pahami dulu soalnya. Perhatikan potongan surah Ali Imran ayat 124 berikut. Misalkan A adalah bilangan yang disebut pada potongan ayat di atas. Sisa pembagian 17 pangkat A dengan 5 adalah titik-titik. Untuk menjawab soal nomor 25 ini, kita harus tahu dulu arti dari surat Ali Imran ayat 124 ini. Jadi, artinya adalah, ingatlah ketika engkau Muhammad mengatakan kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit. Jadi, bilangan yang disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 124 adalah 3.000. Sehingga A ini adalah 3.000. Jadi bisa kita tuliskan sisa pembagian dari 17 pangkat 3.000 dibagi 5 adalah titik-titik. Jadi yang pertama sekali kita harus tahu dulu bilangan satuan dari 17 pangkat 3.000. Jadi caranya seperti yang sebelumnya pernah kita bahas. Kita akan hitung pangkat dari 7-nya saja ya. Jadi 7 pangkat 1 itu 7. Kemudian 7 pangkat 2, angka satuannya adalah 9. 7 pangkat 3, angka satuannya adalah 3. 7 pangkat 4, angka satuannya adalah 1. Dan 7 pangkat 5, angka satuannya kembali menjadi 7 ya. Jadi untuk angka satuannya ada 4 bilangan yang berulang ya. 7, 9, 3, 1. Kemudian kembali lagi ke bilangan awal yaitu 7. Maka tinggal kita bagi saja 3.000 ini dengan 4. Langsung saja kita bagi 3.000 dengan 4. 4 dikali berapa yang mendekati 30? 4 kali 7 sama dengan 28. Kita kurang. 30 dikurang 28 itu hasilnya 2. Kemudian kita turunkan 0 ini menjadi 20. 4 dikali berapa yang hasilnya 20? 4 dikali 5 ya. 4 dikali 5 hasilnya 20. Kita kurangkan. 20 dikurang 20 itu habis. Kemudian kita turunkan 0 terakhir, 4 dikali 0, itu hasilnya 0. Kemudian kita kurang, 0 dikurang 0, itu habis. Jadi, 3.000 dibagi 4, ternyata habis ya, tidak bersisa. Maka, yang kita ambil adalah pangkat yang terakhir atau pangkat keempat ya. Karena 3.000 habis dibagi 4. Maka yang kita ambil adalah angka satuan yang keempat, yaitu 1. Sehingga angka satuan dari 17 pangkat 3.000 adalah 1. Jadi langsung saja bisa kita bagi 17 pangkat 3.000 yang hasil satuannya adalah 1. Tinggal kita bagikan saja dengan 5. 1 dibagi 5 itu kan tidak bisa. Maka 1 dibagi 5 itu tetap bersisa 1. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 25 adalah 1 ya. Semoga siswa sekalian paham ya. Jika tadi ketika kita bagikan 3.000 dibagi 4 bersisa 2, maka kan yang kita ambil adalah 9. Nah, 9 dibagi 5 itu kan bersisa 4 ya. Karena ini yang kita ambil adalah 1, maka 1 dibagi 5 kan tidak bisa. Jadi 1 dibagi 5 tetap bersisa 1. Jadi jawabannya adalah 1. Baiklah, ini sudah nomor terakhir ya yang kita bahas pada soal KSM Matematika tahun 2022 tingkat kabupaten atau kota untuk satuan MI. Maka dengan berakhirnya pembahasan nomor 25, maka berakhir pula pembahasan kita tentang soal KSM Matematika tahun 2022 untuk satuan MI.
Semoga siswa sekalian paham dengan pembahasan kita ini. Dan semoga sukses dalam mengikuti Lomba KSM Matematika tahun 2023 untuk tingkat kabupaten atau kota. Saya akhiri dulu pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.